Virgiawan Listanto, terkenal dengan nama panggung Iwan Fals, lahir di Jakarta 3 September 1961. Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop. Dan liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam di era 1970 hingga 1980-an di bidang politik. Ibu Iwan Fals, Lis Sucidah, dan Bapak Kolonel Anumerta Sucipto asal Purwokerto yang merupakan petinggi di pabrik gula Kalibogor. Iwan Fals menikahi Rosana yang akrab disebut Mbak Yos. Pada tahun 1980, hasil dari pernikahan Iwan memiliki 3 anak, yaitu Galang Rabu Anarki yang lahir pada 1 Januari 1982, kemudian Anissa Cikal Rabu Bes yang lahir pada 1985, dan Raya Rabu Rabani yang lahir 22 Januari 2003. Masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi selama 8 bulan. Bakat musiknya semakin terasa di usianya masuk ke 13 tahun. Saat Iwan Fals banyak menghabiskan waktunya dengan mengamen di Bandung. Bermain gitar dilakukannya sejak masih muda atau belum tua, bahkan ia mengamen untuk melatih kemampuannya bergitar dan menciptakan lagu. Ketika SMP, Iwan menjadi gitaris dalam paduan suara sekolah. Kemudian datang ajakan untuk mengadu nasib di Jakarta oleh seorang produser. Ia lalu menjual sepeda motornya untuk biaya membuat master. Rekaman album pertamanya bersama rekan-rekannya yaitu Toto Gunarto, Helmi Bahvan, dan Bambang Bule. Mereka tergabung dalam grup Amburadul. Namun album tersebut gagal di pasaran dan Iwan kembali menjalani rutinitasnya sebagai pengamen. Album ini sekarang menjadi buruan para kolektor serta fanatik Iwan Fals. Setelah mendapat juara di festival musik country, Iwan Fals ikut festival humor. Lagu-lagu humor milik Iwan Fals sempat direkam bersama Pepeng, Krishna, dan Nana Grip, serta diproduksi oleh ABC Record. Tetapi album itu juga gagal dan hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja. Sampai akhirnya perjalanan Iwan Fals bekerjasama dengan Musika Studio. Sebelum ke Musika, Iwan sudah rekaman sekitar 4-5 album. Di Musika barulah lagu-lagu Iwan Fals digarap serius. Album Sarjana Muda misalnya, musiknya ditangani oleh Billy Sumantri. Album Sarjana Muda ternyata banyak diminati dan Iwan mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bernyanyi. Ia kemudian sempat masuk televisi setelah tahun 1987 secara anak saat acara Mana Suka Siaran Niaga disiarkan di TVRI. Lagu Umar Bakri sempat ditayangkan di TVRI. Selama Orde Baru, banyak jadwal konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah karena lirik-lirik lagunya dianggap dapat memancing kerusuhan. Pembatalan 100 kota dulu di kekecewaan Anda waktu ya, itu ada kekecewaan itu. Kemudian, jadi ada tur rencananya ke 100 kota tapi kemudian dibatalkan ya. Ini batal itu kenapa? Dugaan nggak ngerti, itu macam-macam cerita. Ada yang bilang persaingan sponsor, ada yang bilang politik saat itu, atau pemerintah kurang suka ya. Ini zaman Orde Baru soalnya ya. Iya, zaman-zaman dulu. Ini kan waktu Orde Baru sangat sensitif. Kalau sekarang kan semua orang berani bicara. Kalau dulu Iwan Fals dengan lagu Bongkarnya itu banyak penderitaan yang dalam ya. Pada awal karirnya, Iwan Fals banyak membuat lagu yang bertema kritikan terhadap pemerintah.
beberapa lagu itu bisa dikategorikan terlalu keras pada masanya, sehingga perusahaan rekaman yang mengayomi Iwan Fals enggan atau lebih tepatnya tidak berani memasukkan lagu-lagu tersebut dalam album untuk dijual bebas. Belakangan Iwan Fals juga mengakui kalau pada saat itu dia sendiri tidak tertarik untuk memasukkan lagu-lagu ini ke dalam albumnya. Rekaman lagu-lagu yang tidak dapat dipasangkan tersebut kemudian sempat diputar di stasiun radio. Iwan Fals juga pernah menyanyikan lagu tersebut dalam beberapa konser musik, yang mengakibatkan dia berulang kali harus berurusan dengan pihak keamanan dengan alasan lirik lagunya yang dinyanyikan dapat mengganggu stabilitas negara. Beberapa konser musiknya di tahun 80-an juga sempat disabotase dengan cara memadamkan aliran listrik dan pernah juga dibubarkan secara paksa hanya karena Iwan Fals membawakan lirik lagu yang menyindir penguasa saat itu. Pada bulan April tahun 1984, Iwan Fals harus berurusan dengan aparat keamanan dan sempat ditahan dan diinterogasi selama 2 minggu gara-gara menyanyikan lirik lagu Demokrasi Nasi dan Pola Sederhana juga Mbak Tini. Kebetulan bidang ekspresi, jadi nggak ada hambatan dalam berekspresi, dipercaya orang untuk berekspresi, dan tentunya juga saya nggak menjaga juga dengan ekspresi-ekspresi itu. Itu arti tentunya. Sejak kejadian itu, Iwan Fals dan keluarganya sering mendapatkan teror. Hanya segelintir fans fanatik yang masih menyimpan rekaman lagu-lagu ini, dan sekarang menjadi koleksi yang sangat berharga. Saat bergabung dengan kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, nama Iwan Fals semakin merongket dengan mencetak lagu hits yaitu Bento dan Bongkar. Perjalanan karir Iwan Fals terus menanjak ketika dia bergabung dengan Kantata Takwa pada 1990 yang didukung penuh oleh penguasa Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik yang terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Iwan Fals masih meluncurkan album-album solo maupun bersama kelompok seperti album Dalbo yang dikerjakan bersama sebagian mantan personil Suami. Sejak meluncurnya album Suara Hati pada tahun 2002, Iwan Fals telah memiliki kelompok musik pengiring yang tetap dan selalu menyertai dalam setiap pengerjaan album maupun konser. Menariknya, dalam seluruh alat musik yang digunakan baik Iwan Fals maupun bandnya pada setiap penampilan di depan publik tidak pernah terlihat mereka maupun merek ataupun logo. Seluruh identitas tersebut selalu ditutupi dan dihilangkan pada panggung yang menjadi dunianya. Iwan Fals tidak pernah mengizinkan ada logo atau tulisan sponsor terpampang untuk menjaga idealismenya yang tidak mau dianggap menjadi wakil dari produk tertentu. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kemudian anak Iwan Fals yang pertama, Galang Rambu Anarki. Galang Rambu Anarki. Galang mengikuti jejak ayahnya yang terjun di musik. Walaupun demikian, musik yang ia bawakan berbeda dengan yang telah menjadi trademark ayahnya. Galang kemudian menjadi gitaris kelompok Bunga dan sempat merilis satu album perdana menjelang kematiannya pada tahun 1997.
Nama Galang juga dijadikan salah satu lagu Iwan Fals yang berjudul Galang Rambu Anarki pada album Opini, yang bercerita tentang kegelisahan orang tua menghadapi kenaikan harga-harga barang sebagai imbas dari kenaikan harga BBM pada awal tahun 1982, yaitu pada hari kelahiran Galang 1 Januari 1982. Galang meninggal pada April 1997. Galang ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Banyak versi tentang kematiannya. Keluarga menyebutkan bahwa Galang mempunyai asma akut. Namun, media curiga Galang meninggal karena overdosis. Memang Galang pernah menggunakan narkotika dan menjadi pecandu. Pada tanggal 25 April tahun 1997 adalah momentum terbesar dalam hidup Iwan karena dia kehilangan ananda tercinta. Banyak orang tidak berani memberikan pertanyaan ini atau tidak nyaman untuk bertanya pada Anda. Tapi hari ini saya memberanikan diri untuk bertanya pada Anda. Apakah Galang meninggal karena overdosis menggunakan obat-obat terlarang? Nggak, ya itu nggak ada udah apa? Mau ada gangguan pernafasan, dia agak nggak bagus ya di pernafasan dia. Iya. Sempat dia seperti layaknya anak-anak umur itu mencoba ya. Ini Pak, ini ganja, ini apa? Putau saat itu atau ini udah. Tapi udah tahu ya aku udah tahu. Terus aku mau musik, mau latihan segala macam. Tapi saya percaya sama dia cepet tahapan itu dia lewat itu. Dan dia lewatin dengan gagah, dia albumnya diselesain. Sejak meninggalnya Galang Rambu Anarki, warna dan gaya bermusik Iwan Fals terasa berbeda. Dia tidak segarang dan seliar dahulu. Lirik-lirik lagunya lebih mendalam dan religius. Iwan Fals juga sempat membawakan lagu-lagu bertema cinta, baik karangannya sendiri maupun orang lain. Pada tanggal 22 Januari 2003, di luar musik dan lirik, penampilan Iwan Fals juga berubah total. Saat putra pertamanya meninggal dunia, Iwan Fals mencukur habis rambut panjangnya hingga gundul. Sekarang dia berpenampilan lebih bersahaja. Rambut berpotongan rapi, disisir, juga kumis dan jenggotnya dihilangkan. Dari sisi pakaian, dia lebih sering menggunakan kemeja. Pada kesempatan tampil di depan publik, sangat jauh berbeda dengan penampilan dahulu, yang lebih sering memakai kaos oblong bahkan bertelanjang dada dengan rambut panjang yang tidak teratur dan kumis tebal. Peran istrinya juga menjadi penting sejak putranya tiada. Rosana menjadi manajer pribadi Iwan Fals yang mengatur segala jadwal kegiatan dan kontrak. Dengan adanya Iwan Fals di manajemen IFM, Fals lebih profesional dalam berkarir. Tidak semua lagu-lagu yang dikeluarkan Iwan Fals berisi lagu baru. Pada tahun-tahun terakhir, Iwan Fals juga mengeluarkan rilis lagu lamanya, baik dengan aransemen asli maupun aransemen ulang. Pada tahun-tahun terakhir ini, Iwan Fals lebih banyak memilih berkolaborasi dengan musisi muda berbakat. Banyak lagu Iwan Fals yang tidak terjual secara bebas. Lagu-lagu tersebut menjadi koleksi eksklusif para penggemarnya dan kebanyakan direkam secara live. Beberapa lagu Iwan Fals yang tidak dikomersialkan, seperti lagu Pulanglah yang didedikasikan khusus untuk almarhum Munir, ternyata sangat digemari, yang akhirnya direkam ulang dan dimasukkan ke dalam album 50/50 yang beredar pada tahun 2007. Fans Iwan Fals yang bernama OI atau Ormas OI dan Falsmania, kemudian ada satu lagi komunitas Tiga Rambu,
Iwan Fals menjadi legenda musik Indonesia. Penghargaan yang didapatnya tidak main-main, seperti contohnya konser dengan penonton terbesar sepanjang masa tahun 1991 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, yang tercatat 1.500 penonton memadati stadion. Kemudian lagunya bersama suami yang berjudul Bongkar menerima penghargaan 150 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone peringkat 1. Iwan Fals juga dianugerahi sebagai bintang Satya Lencana Kebudayaan 2010. Mereka dinilai berjasa mengembangkan dan melestarikan budaya. Iwan Fals didaulat menjadi Duta Desa Indonesia oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015.